Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sehat semua ya, Nak ya. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baik, anak-anak sebelum pelajaran. Aina, pimpin doa dulu, Nak. Ya, Pak. Ayo teman-teman kita berdoa. Sekarang dimulai. Ketua kelas, bagaimana hadir semua ini? Ketua kelas? Dua tidak hadir, Pak. Dua tidak hadir. Siapa yang namanya tidak hadir? Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi kita di tema 3, subtema 1 tentang benda-benda di sekitar kita. Baik, sebelum kita bernyanyi dulu. Siapa yang suka menyanyi di sini? Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Baik, Ya. kita sudah membahas tentang wawancara. Masih ingat nggak anak-anak apa itu wawancara? Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang wawancara. Masih ingat nggak anak-anak apa itu wawancara? Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nanya-nanya ke orang, Pak. Nanya-nanya orang, ya. Baik. Ada lagi yang lain apa itu wawancara? Cari informasi, Sama-sama. Pak. Cari informasi. Cara itu, itu ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ya, betul saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama informasi dari teks. Yang kedua, mengklarifikasi benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Yang keempat, mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang kelima, menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Dan yang keenam, melakukan konversi satuan dari meter ke sentimeter. Jadi tadi sudah sharekan LKPD-nya di Classroom. Silakan anak-anak membukanya dan membaca langkah-langkah kerja LKPD-nya yang Bapak sudah share di Classroom. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di sekitar anak-anak semua. Kira-kira Mari, Pak. Meja. Buku, Pak, buku. Kursi, Pak. Pensil. Ini. Wah, ini main HP mulu nih. Oke, baik anak-anak. Jadi benda di sekitar itu kita banyak ya, banyak benda di sekitar kita. Ada kulkas, Ada kulkas, ada lemari, ada apa lagi, Nak? meja, Pak. Meja. Oke. Nah, apakah cahaya termasuk benda? Tidak, Pak Guru. Silakan anak ya. Tidak. Bukan. Tidak, Pak. Bundanya nggak bisa dipegang, Pak Guru. Nggak bisa dipegang. Bisa cuma kelihatan cahaya, tapi tidak bisa dipegang. Kalau lampu mah bisa Nggak bisa dipegang. Ya. Karena cahaya itu tidak menempati ruangan ya, dia tidak menempati ruangan dan tidak dapat Bapak akan menayangkan video tentang benda. Pak, Ya, silakan, Nak. Apa yang anak tahu dari informasi dari tadi yang saya lihat tentang wujud-wujud benda, Pak. benda? Ada Silakan, Nak. cair, ada gas, ada Dalam video tersebut ada beberapa benda yang terdapat. Anak-anak kita perhatikan inilah benda-benda yang ada di sekitar kita ya, yang sudah anak-anak sebutkan tadi banyak. Nah, di sini kita pelajari menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Ini bacaannya tentang benda-benda di sekitar ya. Benda adalah segala sesuatu yang punya volume atau massa. Jadi benda itu mempunyai volume atau massa. Jadi volume adalah besarnya ruangan ditempati suatu benda, sementara massa adalah banyaknya penyusunan suatu benda. Berdasarkan jenisnya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda tak hidup yaitu pensil, buku, tiang bendera, dan lain-lain yang ada di berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol. Benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Benda dapat dikelompok menjadi benda
berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, dikelompokkan berdasarkan bentuknya, ada benda berbentuk balok, ya, ada benda berbentuk bulat. Benda yang berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda yang berbentuk bulat misalnya bola atau globe. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran bermacam-macam. Ada benda yang besar dan ada benda yang kecil. Apa informasi yang anak-anak temukan dari teks tersebut? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Nak. Anu Pak, benda itu ada dua Pak Guru, ada yang hidup, ada yang tidak hidup, seperti itu ya Pak Guru. Oke, hebat ya. Memang anak sepertinya cerdas. Volume sama massa. Berarti air termasuk benda, Pak. Ya, ya betul ya. Jadi air itu termasuk benda cair. Tuh. Dari wujudnya, Pak. Dari wujud. Ada lagi. Dari mana anak-anak tahu bahwa ada benda padat cair di dalam teks tersebut? Apa yang anak-anak lakukan sehingga dapat mengetahui informasi dalam teks? Dengan cara membaca teksnya, Pak, tadi. Hebat anak Novi dengan cara membaca. Apalagi? Dengan cara apa lagi supaya kita dapat menemukan informasi dalam teks? Pakai kata tanya, Pak. Pakai kata tanya. Hebat anak dia. Ada lagi? Jelaskan ya. Oke. Jadi kita dapat menemukan informasi dalam teks dengan cara kita membaca teks, ya, teks, membaca judul teks, membaca teks dengan cermat dan membuat daftar pertanyaan pada setiap paragraf. Jadi itu cara untuk mendapatkan informasi dalam teks. Setelah kita membaca teks dengan cermat, pertanyaan informasi yang dapat kita jawab dengan mudah. Jadi setelah kita membaca, kita dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Misalnya, apa saja benda hidup dan benda tidak hidup? Apa saja benda hidup dan tidak hidup? Saya Pak Guru. Ya, Batu, ya. Pak. Batu. Benda hidup. Anak seperti ya, Hidup seperti nah, itu Pak Guru, benda hidup. manusia, hewan, tumbuhan. Yang tidak hidup itu meja, kursi, bendera. Hebat anak seperti nah. Ya, Baik. terima kasih Pak Guru. Hebat nah. Baik. Selain itu, kita bisa menjawab pertanyaan juga dengan membuat ringkasan informasi seperti ini ya. Ada benda. Benda itu ada ciri-cirinya, mempunyai massa, mempunyai volume. Benda juga mempunyai jenis, ya. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Benda juga ada sifat fisiknya dalam bentuk ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Ya. Nah, benda kita dapat kelompokkan benda berdasarkan bentuknya dan warnanya. Misalnya dalam bentuknya bulat, contohnya globe, ya. Dalam bentuk bulat, contohnya juga bola kelereng. Dalam bentuk balok, contohnya kotak tisu, tempat pensil, dan lemari. Dalam bentuk seperti persegi panjang, contohnya buku dan meja. Ukuran benda itu ada ukuran kecil dan ada ukuran besar. Misalnya yang kecil itu pensil dan kelereng. Yang besar itu papan tulis, lemari, dan tas. Nah, benda juga dapat dikelompok dalam bentuk warna, ya. Ada bermacam-macam, ada kuning, putih, merah, hijau, dan lainnya, ya. Jadi kita dapat mengelompokkannya dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Nah, untuk benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat mengukur panjangnya benda ya. Misalnya lemari berapa panjangnya, kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur ya. Baik, amati benda berikut. Mana benda yang paling panjang? Saya minta anak Hikmatur. Hikmatur, mana yang lebih panjang? Amati benda berikut yang Bapak share di Google Meet. Amati, mana yang lebih panjang? Yang A, B, C, D. Yang A, B, yang C. A, Pak, yang A. Coba diurutkan mulai dari yang terpanjang. Yang A, terus B, terus C. Oke, hebat. Nah,
Benda ini dapat kita urutkan dari yang terpanjang yaitu gambar A, B, dan C. Untuk mengetahui panjang suatu benda, dapat kita ukur menggunakan alat ukur. Misalnya menggunakan penggaris, ya, dengan panjang kurang dari 1 meter. Ya. Bisa juga menggunakan meteran pita untuk mengukur panjang kain, ya. Kalau misalnya penjahit, mereka menggunakan meter pita ini untuk mengukur panjang sebuah kain. Lalu kita juga dapat menggunakan roll kecil untuk mengukur panjang benda hingga panjang 10 meter. Sedangkan yang paling panjang kita bisa menggunakan meter roll, ya, misalnya panjangnya 50 meter atau lebih. Baik, contoh. Nah, kita mengukur panjang dengan menggunakan ya sentimeter. Perhatikan di layar. Nah, misalnya Bapak mengukur ya panjang sebuah benda ya. Ukurnya, lihat kan titiknya di titik 0 ya. Titik pertamanya di titik 0 ya. Kita mengukurnya, letakkan suatu ujungnya benda sejajar dengan titik 0 seperti ini ya. Di titik 0. Lalu bilangan sejajar dengan ujungnya benda lain merupakan panjang benda tersebut. Seperti ini ya. Ujungnya di titik 0, ujung kanannya berlurus dengan 8, berarti panjangnya 8 cm. Jadi ini cara mengukur panjang suatu benda. Jadi anak-anak juga bisa mengukur sendiri di rumah ya, untuk mengukur panjang sebuah meja. Ini untuk tangga satuan panjang ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk pelajaran hari ini kita fokus pada meter dan sentimeter. Baik, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini? Ada Pak. Tidak, Pak. Anak Vina nih gak ada suaranya. Anak Vina, apa yang Anak Vina ketahui Ya, Pak. dari yang Bapak ajarkan? Tadi kan masalah yang pertama masalah benda, Pak. Ada benda padat, ada gas, ada cair, Pak. Oke, hebat. Baik. Terus Sekarang Anak Terus yang- Hikmatur. oh ya udah, Pak. Nah, Iya, Anak Pak. Hikmatur. Silakan. Ya. Apa yang Anak ketahui dari materi yang Bapak ajarkan tadi? Tentang pembelajaran mengukur, Pak, menggunakan satuan baku. Tuan Satu, hebat. Anak Aina. Tentang mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda, hebat. Anak dia meter. akan setelah anak-anak menyimpulkan dari materi yang anak ketahui. Jadi secara keseluruhan kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan, yang pertama, benda itu sesuatu yang mempunyai volume atau massa. Berdasarkan jenisnya, benda itu dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Lalu, benda itu mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai massa, volume, serta mempunyai sifat, yaitu sifat fisiknya itu ukuran, bentuk, dan warna. Lalu, berikut, untuk matematikanya, alat ukur yang biasa kita gunakan sehari-hari itu, misalnya penggaris, meteran pita, meteran roll, dan meteran roll besar. Mengukur panjang suatu benda dapat kita ukur dengan cara mengukur panjang suatu benda dapat kita ukur. Yang pertama, ukur dengan panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka untuk pada penggaris. Itu yang Bapak ajarkan pada hari ini, kesimpulan materi yang Bapak ajarkan. Untuk tugas hari ini, Bapak sudah mengirimkan link tugas, ya anak-anak mengerjakan nanti ya tugasnya, dan soal evaluasi di Google Form yang Bapak sudah kirimkan di WA Group. Setelah Bapak menjelaskan tadi, anak-anak selanjutnya mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sharekan tadi, dan ikutin petunjuk yang ada di LKPD. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Doa Dahulu sebelum pulang ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak.
Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak.